Salam jumpa kembali dalam acara Renungan Minggu Biasa yang ke-31. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Kita mendengarkan Injil dari Markus bab 12 ayat 28 sampai 32. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar bahwa Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, maka datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang terutama daripada kedua hukum itu." Lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada satu cerita pendek. Suatu hari seorang ayah kembali dari tempat kerjanya, dan untuk melepaskan lelahnya, dia duduk di kursi dan membaca berita dari surat kabar setempat. Pada saat itu muncullah anaknya yang paling kecil berusia 3 tahun dan mengajukan berbagai macam pertanyaan kepadanya. Dan untuk menghindari gangguan dari si kecil, sang ayah mengambil satu lembar koran bekas di mana ada gambar bola dunia, memotong-motongnya dalam kepingan-kepingan kecil, lalu memberikan kepada anaknya agar ia menyusun kembali bola bumi itu agar tidak mengganggunya. Dan tidak diduga bahwa dalam jangka waktu yang begitu singkat, si kecil telah menyusun kembali potongan-potongan kertas tadi dan membentuk bola bumi. Sang ayah kaget dan bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu bisa melaksanakannya atau menyusunnya kembali begitu cepat?" Si kecil memandang ayahnya dan berkata, di balik gambar bola bumi ada gambar seorang ibu yang cantik. Dan ketika saya menyusun kembali gambar wajah ibu itu, maka tersusunlah pula gambar bola bumi. Saudara-saudari yang terkasih, hal serupa sering terjadi di dalam hidup kita. Kita kadang melewati hidup kita tanpa menghiraukan kehadiran Allah. Kita berteriak meminta perhatiannya, dan kita lupa bahwa Allah hadir di antara kita, di dalam diri sesama kita, dan di dalam hidup kita sendiri. Setiap wajah yang kita jumpai dalam keseharian kita adalah hasil karya tangan Allah, juga gambaran wajah Allah.
Dan ketika kita menyusun kembali atau memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah, maka dalam waktu yang sama kita juga mencintai Allah, mencintai dan memberikan diri kita seutuhnya kepada Allah, memperbaiki relasi kita yang salah dengan sesama, berarti memperbaiki relasi kita dengan Allah. Hari ini kita mendengar pertanyaan dari seorang ahli Taurat kepada Yesus tentang hukum mana yang paling utama. Satu pertanyaan yang mudah untuk dijawab oleh Yesus dan juga untuk kita semua yang tahu tentang kitab suci. Dan jawaban yang diberikan Yesus adalah, dengarlah Israel. Ajakan pertama kepada kita umat manusia yang diwakili oleh orang Israel saat itu adalah mendengar. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, setiap minggu kita diundang ke gereja untuk merayakan bersama perjamuan Ekaristi Kudus. Dan sebelum kita menerima tubuh Kristus, kita pertama-tama diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan dan pesan-pesan Injil yang kita terima lewat bacaan-bacaan yang kita dengar. Kita berkumpul di gereja untuk mendengarkan sejarah keselamatan umat manusia yang datang dari Allah sendiri. Kita diundang untuk mendengarkan sejarah cinta Allah kepada manusia, cinta yang datang dari Allah karena Allah adalah cinta itu sendiri. Paus Fransiskus berkata, untuk mengenal Allah, kepintaran kita, kebenaran intelek kita tidak mampu dan tidak cukup. Allah dikenal secara keseluruhan hanya melalui perjumpaan kita dengannya, dan untuk bertemu dengannya, intelektual atau kebenaran akal budi manusiawi kita tidak cukup. Dibutuhkan hal lain, yakni pengakuan kita bahwa Allah adalah cinta. Hanya melalui jalan cinta kita dapat bertemu dan mengenal Allah. Tetapi bagaimana saya dapat mencintai apa yang tidak saya lihat, apa yang tidak saya kenal, apa yang jauh di sana? Jawabannya sangat sederhana. Cintailah dan kasihilah apa yang ada di dekat Anda, apa yang ada di sekeliling Anda, apa yang ada di dekat atau di samping Anda sendiri. Yang ada di samping Anda adalah sesamamu. Inilah ajaran dan perintah yang pertama dan yang kedua. Yang paling utama adalah mencintai Allah, karena Allah adalah cinta. Dan yang kedua adalah mencintai sesama. Namun untuk sampai pada jenjang yang pertama, mencintai Allah, kita harus melangkahkan kaki kita pada tangga kedua. Karena hanya melalui tangga kedua, kita dapat sampai pada tangga pertama, atau dengan kata lain, hanya melalui sesama, kita bisa mengenal Allah yang adalah cinta. Hanya dengan mencintai, kita dapat sampai pada cinta itu sendiri, yakni Allah. Karena itu hendaklah kita saling mencintai satu sama lain, sebab cinta itu adalah Allah sendiri. Karena Allah adalah cinta, maka siapa yang mencintai, dia telah dikandung oleh cinta Allah. Untuk mengenal Allah, hendaklah kita mencintai. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ketika kita memandang wajah sesama, kita melihat wajah Allah. Karena itu, kita tidak bisa berkata bahwa kita mencintai Allah dan pada saat yang sama kita berbicara buruk atau berbicara tentang keburukan sesama kita. Allah dan sesama adalah satu kesatuan yang harus tetap diingat oleh orang-orang beriman.
Hal mencintai sesama memang sulit, apalagi mencintai musuh kita, mencintai orang-orang yang melukai kita, mencintai orang-orang yang membenci kita. Namun inilah kehendak Allah yang harus kita lakukan. Tuhan tidak datang ke dunia untuk mengingatkan kita tentang perintah-perintahnya, namun Dia datang untuk menyampaikan kepada kita untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita setiap hari apa yang Ia perintahkan itu. Dia memerintahkan kita dan mengharuskan kita untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Yesus memerintahkan kita untuk mencintai dengan hati, dengan akal budi, dengan pikiran, dan dengan perbuatan kita. Kita hendaklah mencintai secara keseluruhan pribadi kita. Kita tidak hanya mengungkapkan cinta dengan kata-kata kosong, tetapi juga dengan hati dan akal budi kita. Karena itu kita dipanggil untuk mencintai Allah dan sesama. Dan Allah telah menciptakan kita berbeda satu dengan yang lain. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, dan lain sebagainya. Namun kita semua telah diciptakan dan diberi kemampuan untuk mencintai dan kebutuhan untuk dicintai. Keinginan atau kehausan dan kelaparan akan cinta ada di dalam diri kita masing-masing, ada di dalam diri manusia. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana dan di mana kita dapat menimba semuanya itu untuk memuaskan atau mengenyangkan diri kita. Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur atas pertanyaan ahli Taurat tadi, sehingga kita pun dapat mengetahui mana yang menjadi urutan pertama dan utama dari sekian banyak hukum Taurat atau perintah Allah. Jawaban Yesus adalah sangat jelas. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Paus Benediktus 16 dalam salah satu pesannya menekankan bahwa kebutuhan yang mendesak saat ini adalah melindungi hak hidup manusia sejak dia di dalam kandungan ibu. Melindungi hak orang-orang yang lanjut usia, melindungi orang-orang sakit, dan semua orang yang ada di muka bumi ini. Sebab mereka juga adalah sesama kita, maka hendaklah kita pun menghargai dan mencintai mereka. Karena itu, hendak kita menyadari bahwa sebelum kita menyambut tubuh Tuhan dalam perjamuan Ekaristi Kudus, kita diajak untuk memberikan salam damai, salam pengampunan dengan sesama. Kita harus menyadari bahwa Kristus yang kita terima dalam bentuk roti kudus adalah model atau contoh yang menjadi pegangan hidup kita orang beriman. Dia yang telah mencintai dan memberikan dirinya untuk kita, mengundang dan mengajak kita untuk memberikan diri kita untuk sesama yang lain. Dialah model, contoh bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada sesama dan menjadi roti yang dipecah-pecahkan untuk memuaskan sesama. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hayatilah dalam hidupmu pesan Injil ini, dan laksanakanlah di dalam keseharianmu, maka engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan kita kali berikutnya. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan pesta Tuhan kita.